Salam sejahtera disampaikan kepada segenap pendengar dimanapun Anda berada. Kiranya Anda semua berada dalam keadaan sehat dan senantiasa berada dalam kasih pemeliharaan Tuhan senantiasa. Renungan kali ini mengangkat tema siapa yang Anda andalkan. Bacaan terambil dari Mazmur ayat yang ketiga. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, Friedrich Nietzsche, seorang filsuf Jerman yang hidup pada abad ke-19, mengajukan beberapa ide terkait dengan konsep kepercayaan kepada diri sendiri. Beberapa pandangan Nietzsche yang relevan adalah pembebasan diri. Nietzsche memandang bahwa individu harus membebaskan diri dari konsep-konsep moral tradisional yang membatasi kreativitas dan kebebasan individu. Baginya, kepercayaan kepada diri sendiri melibatkan pembebasan dari nilai-nilai yang diimpor oleh masyarakat atau agama. Kedua, pengembangan kekuatan pribadi. Nietzsche mengadvokasi pengembangan individu yang menggali potensi pribadinya sendiri dan mencapai kekuatan kehendak atau will to power. Ini tidak hanya mencakup kepercayaan kepada diri sendiri, tapi juga pengejaran ambisi dan pemahaman diri yang lebih dalam. Ketiga, Superman atau Ubermensch. Konsep Ubermensch dalam pemikiran Nietzsche adalah sosok yang mencapai dari norma-norma konvensional dan menciptakan nilai-nilai baru yang berdasarkan pada kreativitas individu. Ini melibatkan tingkat kepercayaan kepada diri sendiri yang tinggi dan menentukan nilai-nilai dan makna hidup sendiri. Bacaan kita dari Mazmur 27 ayat 3 memberi pernyataan yang bertolak belakang dan berbeda 180 derajat dari filsuf Nietzsche tadi. Mazmur 37 ayat 3 mengajarkan untuk percaya kepada Tuhan. Pemazmur mengatakan percaya kepada Tuhan. Pemazmur mengatakan percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Mari kita dalami ajaran ini. Apa artinya percayalah kepada Tuhan? Pertama-tama, siapa Tuhan yang hendak kita percayai ini? Pengenalan akan Tuhan tidak dapat kita cari hanya dengan hasil perenungan pikiran dari diri sendiri saja. Ada yang melakukan itu, dan mereka adalah para filsuf. Pengenalan Tuhan hanya dimungkinkan melalui Alkitab, di mana Allah membuka dirinya, menyatakan dirinya untuk dikenal. Pusat penyataan Allah berada dalam Yesus Kristus. Di dalam dan melalui Kristus mengenal akan Allah yang maha kuasa, Allah yang maha kasih, Allah yang maha adil, Allah yang maha pengampun, Allah yang membenci dosa dan menghukum dosa manusia dalam pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Kalau sampai Anda dan saya menjadi percaya kepada Tuhan, di sini kita juga tidak boleh membanggakan diri karena unsur mau percaya tadi. Di balik tindakan dan keputusan untuk percaya tidak lain karena ada unsur karunia iman. Dengan alat iman ini, Anda dan saya mengiyakan, mengaminkan keberadaan Tuhan, dan juga dapat melihat dengan mata rohani akan kasih Allah yang telah memberikan Yesus Kristus sebagai korban penebusan dosa dan membuat Anda dan saya diampuni dosa-dosa kita. Tidak ada lagi penghukuman dan dijamin surga. Kemudian dalam hidup sehari-hari, kepercayaan ini harus diwujudkan. Contoh di Alkitab adalah Daud di masa mudanya menunjukkan akan kepercayaan kepada Tuhan, mengandalkan kuasa Tuhan. Ketika ia maju ke medan pertempuran berhadapan dengan Goliat, sang raksasa orang Filistin,
Sama sekali Daud tidak mempunyai pengalaman perang. Daud maju ke medan pertempuran dengan modal utama nama Allah yang Maha Kuasa, disertai membawa 5 batu dari sungai dengan pengumban batu. Karena percaya kepada Tuhan, maka Tuhan memakai batu yang dilemparkan pengumban tadi tepat mengenai dahi Goliat yang menyebabkan tewasnya Goliat. Panggilan kepada kita semua untuk membawa kepercayaan kepada Tuhan dalam segala aspek hidup, yaitu hidup di rumah tangga, di masyarakat. Kadang-kadang gangguannya adalah kita lebih percaya kepada diri sendiri dan mengandalkan diri untuk mengerjakan dan menyelesaikan masalah-masalah kita. Nanti kalau sudah gagal, baru kita kembali kepada Tuhan untuk meminta pertolongannya. Baiklah, ketika kita memulai dan sebelum gagal, selalu percaya dan mengandalkan Tuhan, bahwa dengan pertolongan Tuhan, aku akan melakukan tugas-tugas rumah tangga. Aku akan melakukan tugas-tugas di kantor, tugas di masyarakat, dan tugas-tugas pelayanan di gereja. Ingat, mengandalkan diri membawa kepada kesombongan diri dan juga tidak luput dari kegagalan. Tetapi mengandalkan Tuhan, makin hari kita makin mengandalkan Tuhan dan makin mengandalkan Dia dan makin memuliakan namanya. Mazmur 37 ayat 3 melanjutkan, lakukan yang baik. Ini mengingatkan kita agar sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan melakukan dan mengamalkan apa yang baik, perkataan yang baik, dan perbuatan baik. Hidup kita di tengah masyarakat disorot dan diamati. Biarlah apa yang mereka lihat adalah perkataan baik dan perbuatan baik, dan itu tentunya akan memberi dampak yang baik pula dalam hidup bermasyarakat. Nama Tuhan akan dimuliakan dengan perkataan dan perbuatan baik kita. Kita tidak menutup mata dalam hidup masyarakat, di mana kita masih dapati adanya pengikut Kristus mengumbar perkataan dan mengamalkan dengan royalnya perbuatan jahat. Bahkan beberapa sampai harus berurusan dengan hukum negara dan mereka dikirim ke penjara karena perkataan atau perbuatan mereka. Atau jangan-jangan kita sendiri pun ada terhitung di antaranya. Situasi ini mengajak kita untuk prihatin dan berjaga diri agar kita menghindari yang jahat dan makin mengamalkan yang baik. Yang sudah terjatuh, panggilannya adalah pertobatan, yaitu tidak mengulangi perkataan dan perbuatan yang tidak baik itu. Di samping mereka yang tergelincir, maka kita juga patut bersyukur banyak pengikut Kristus yang mengamalkan perbuatan baik yang tidak sampai terekspos di surat kabar. Biarlah dalam banyak kesempatan tiap melakukan apa yang baik untuk orang lain, seperti di kereta cepat dalam kota yang penuh. Kita dapat menawarkan tempat duduk kepada orang lanjut usia, membantu membukakan pintu bagi orang yang tangannya penuh dengan bawaan. Biarlah kita peka terhadap petunjuk Roh Kudus. Biarlah kita peka terhadap petunjuk Roh Kudus dan berbagai kesempatan yang dibukakan olehnya. Kita juga patut bersyukur untuk beberapa orang yang dipakai Tuhan untuk melakukan perbuatan kebaikan yang besar sehingga terekspos, seperti Ibu Teresia dari Kalkuta dan organisasi miskin, orang papa, orang terbuang, agar mereka dapat merasakan kasih kebaikan Kristus. Patut dikatakan bukan saja firman Tuhan mengajarkan melakukan yang baik untuk kemuliaan Tuhan, tetapi dunia juga mengajarkan untuk melakukan yang baik untuk kebaikan sesama dan memberi dampak rasa senang kepada diri sendiri. Tahukah Anda bahwa ada satu hari dalam satu tahun dijadikan hari kebaikan dunia? Yang dimaksud adalah hari kebaikan internasional, dirayakan tiap tahun pada tanggal 13 November. Perayaan ini diperkenalkan pada tahun 1998 oleh World Kindness Movement, sebuah koalisi NGO internasional.
Hari Kebaikan Internasional menyoroti perbuatan baik yang besar maupun perbuatan baik yang kecil di masyarakat dengan fokus pada kekuatan positif dan benang merah kebaikan yang menyatukan kita umat manusia. Filsuf Amerika bernama Ralph Waldo Emerson mengatakan, "Trust thyself. Every heart vibrates to that iron string." Terjemahan bebasnya adalah, percayalah kepada dirimu sendiri. Setiap hati bergetar di tengah arus pemikiran dunia yang ekstrim untuk sepenuhnya percaya kepada kemampuan sendiri, menjadi mandiri, menjadi dewasa dan tidak mengandalkan Tuhan atau mengandalkan orang lain. Maka ajakan pemazmur adalah, percayalah kepada Tuhan dan lakukan yang baik. Mana yang hendak kita ikuti? Arus pemikiran dan ajaran dunia, atau kita ikuti firman Tuhan? Persilakan Anda menjawabnya. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan melaksanakannya. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa, Allah yang Maha Kuasa, perkuat iman kepercayaan kami untuk makin percaya dan makin mengandalkan Engkau dalam segala perkara kehidupan kami. Bukakan mata rohani kami untuk melihat hasilnya dari iman yang mengandalkan Engkau saja, agar kami makin mempermuliakan Engkau dan makin menyaksikan Engkau. Bapa yang Maha Baik, hamba-Mu dalam kesempatan ini mau berdoa untuk saudara-saudara pendengar yang saat ini sedang sakit atau dalam pencobaan. Kiranya Engkau memberi belas kasihan-Mu dan memberi dan kemenangan kepada mereka yang sedang dalam pencobaan. Allah yang penuh kasih, dengar dan kabulkan doa kami yang kami minta dan pohonkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.